Yo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Selamat hari Senin. Hari ini kita akan memulai hari Senin dengan menghujat MU. Dan di seksi ini, di video kali ini, saya akan membahas atau mereview mengenai match day keempat Liga Inggris. Dan highlight utamanya adalah Derby Manchester yang baru saja selesai pada minggu malam lalu. Yang mana Manchester City lagi-lagi dengan tidak mengherankan berhasil mengalahkan United dengan skor yang cukup telak. Namun sebelum ke derby Manchester, kita akan ke laga pada hari Sabtu malam atau malam Minggu yang mana main pukul sekitar setengah tujuh, laga antara Arsenal dan Nottingham Forest. Di sini sebenarnya ada satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa Arsenal sudah cukup solid. Solid. Karena kalau kita lihat teman-teman Arsenal dalam beberapa tahun ke belakang, khususnya di era kepelatihan Mikel Arteta, Arsenal ini kan selalu finish kedua dan saat diterjang oleh badai cedera seperti kehilangan Bukayo Saka ataupun Martin Odegaard, dapat dipastikan nih Arsenal ini kalang kabut. Biasanya kayak anjir nih gimana nih salah satu pemain kunci gua hilang dan emang biasanya Arsenal setelah mengalami badai cedera itu formnya cenderung menurun dan itu pun sebetulnya warisan ya dari era Arsene Wenger yang mana kalau misalnya ada pemain Arsenal yang cedera ya forma Arsenal cenderung menurun. Tapi di musim ini Arsenal berbeda dan menurut saya jauh lebih baik. Berusaha seobjektif mungkin meskipun bukan fans Arsenal namun senang melihat bagaimana perkembangan Arsenal di bursa transfer musim panas ini cukup aktif dan sempat mengalami sial. Yang pertama adalah Bukayo Saka yang cedera hamstring kalau tidak salah. Namun it's not a problem. Langsung ada Noni Madueke yang baru datang langsung ditambal meskipun Bukayo Saka cedera, no problem buat Arsenal. Lalu juga di lini depan ada dua pemain yang cedera, Kai Havertz, Gabriel Jesus, ada Gyökeres, no problem lagi-lagi. Di sisi kiri Martinelli yang kadang tidak perform, langsung ada Eberechi Eze yang mana pemain yang lama melalang Buana dan kembali lagi ke rumahnya Arsenal. Lalu juga Saliba kemarin cedera langsung dapat digantikan dengan sangat baik oleh Christian Mosquera. Kemarin waktu lawan Forest solid melakukan pertahanan berduet dengan Gabriel Magalhaes. Dan baru saja kemarin waktu lawan Forest ini Martin Odegaard cedera ya. Namun ini waktu saya lihat cederanya tidak terlalu parah dan belum masuk daftar cedera yang ada di Arsenal. Jadi so far kemungkinan saat Champions League nanti lawan Athletic Bilbao hari Rabu masih bisa main nih si Odegaard nih. Tapi meskipun Odegaard ini cedera saat lawan Forest nih langsung digantikan oleh Ethan Nwaneri yang which is ya nggak ada masalah kalau misalnya lu main Arsenal ada yang cedera dan di sini total nih ada beberapa pemain Arsenal yang cedera. Di antaranya ada Saliba, Ben White, lalu juga Christian Nordgaard yang baru jadi didatengin belum belum apa ya istilahnya belum debut secara resmi Bukayo Saka, Kai Havertz dan Gabriel Jesus. Kalau kita tarik mundur 2-3 musim ke belakang, skuad Arsenal beberapa tahun ke belakang mengalami situasi seperti ini sudah dapat saya pastikan drop-dropnya. Kayak mereka tidak akan memainkan performa yang sama karena kehilangan dua pemain kunci di antaranya Odegaard dan Saka. Namun saat melawan Forest somehow mereka bermain cukup baik, cukup dominan dan menciptakan banyak peluang. Di antaranya mencetak gol dari skema bola mati lagi-lagi. Yang pertama nih gol dari Zubimendi. Ini nih gol pertama Zubimendi ini asis siapa ya? Lupa ya. Pokoknya ah melalui screamer tendangan pokoknya dari corner lalu muntah lalu langsung ditendang dari luar kotak penalti oleh Martin Zubimendi. Lalu gol kedua adalah skema gol cepat saat mulai dari kick off babak kedua, umpan panjang dari Ricardo Calafiori langsung disambut Eze, Eze umpan silang, Gyökeres step in gol, easy goal. Dan yang terakhir umpan manis
untuk Martin Zubimendi. Lagi-lagi ini skemanya bola mati lagi ya, yang gol yang kedua ini. Dan ini menjadi catatan brace pertama atau pertama kalinya bagi Martin Zubimendi mencetak 2 gol sepanjang karir profesionalnya. Lagi-lagi Arsenal cukup solid, sangat solid, benar-benar penantang juara, berebut juara dengan Liverpool so far yang penampilannya paling konsisten di 4 laga awal ini adalah Arsenal dan Liverpool ya karena Arsenal harus menghadapi Liverpool di matchday ketiga kemarin dan kalah yang lewat gol dari free kick Szoboszlai, but it's okay. Tapi Arsenal ini yang apa ya? Arsenal kita parafrase lagi. Arsenal musim ini sangat berbahaya dan kelihatan sangat serius untuk memenangkan gelar Premier League. Dan kalau lihat salah satu kontender utama dari Arsenal itu Manchester City dan Super Liverpool ya tahun lalu. Ini kondisinya Liverpool dan City ini sedang fase rebuilding lah. Ada beberapa pemain yang memang didatangkan untuk mengganti sistem yang sudah ada. Contoh seperti Liverpool, Trent Alexander-Arnold yang diganti oleh Frimpong dan belum works. Dan kemarin pun yang ditaruh di bek kanan adalah Szoboszlai. Lalu juga City, beberapa banyak pemain yang mengisi formasi baru seperti De Bruyne yang ke Napoli langsung diisi oleh Tierney Reinders. Beberapa bongkar pemain, sedangkan Arsenal ini memang sudah ada pakemnya. Pemainnya itu aja hanya melengkapi beberapa kepingan puzzle seperti pemain nomor 9 yaitu Victor Gyökeres dan nomor yang sisi kiri ya karena Martinelli kadang sering off performance, kadang Trossard masuk namun dengan adanya Eze kemungkinan Eze akan menjadi starter di sisi kiri. Di sisi lain Nottingham Forest yang baru saja memecat Nuno Espirito Santos minggu lalu mendatangkan Ange Postecoglou masih belum dapat berbuat banyak. David Raya juga tidak terlalu sibuk di penjaga di gawang Arsenal. Somehow kayak Forest nih belum ada serangan yang cukup membahayakan Arsenal. Lagi-lagi duet dari apa ya namanya nih? Christian Mosquera dan Gabriel Magalhaes ini cukup solid. Ditambah peran dari Zubimendi yang selain mencetak 2 gol itu cukup solid menjaga kedalaman ataupun shape dari Arsenal. Formasi 4-3-3-nya. Sehingga ya Forest tidak mampu berbuat banyak dan memang taktik ataupun arahan dari Ange Postecoglou pun belum terlalu, menurut saya belum terlalu terasa lah karena memang baru memimpin latihan sejak Rabu dan Sabtunya harus bermain dan lawannya pun Arsenal dan tidak ya cukup sulit lah. So far Forest ini masih cukup berbahaya, memiliki pemilik klub yang cukup ambisius, namun hasilnya belum maksimal so far baru mengumpulkan 4 poin dari 4 laga dengan goal difference-nya -4 sekarang dan nanti akan bermain di Europa League ya hari Rabu. Lawan apa ya nanti match day pertamanya kita cek dulu teman-teman. Forest. Oh enggak, hari Kamis nih bakal ada EFL Cup dulu. Piala ini ya, Piala Liga ya, bukan Europa League. Ya lawan Swansea ini. Ya, which is harusnya mudah ya, mudah ditangani dan nanti di matchday kelima akan melawan Burnley yang mana tim promosi yang performanya pun tidak oke-oke amat. So far hanya baru mengoleksi 3 poin, itu pun kemenangan melawan sesama tim promosi Sunderland. Meskipun main di kandang Burnley, setidaknya tim asuhan dari Ange Postecoglou menurut saya seharusnya bisa mengamankan minimal seminimal-minimalnya 1 poin. Namun kemenangan adalah target mereka. Sekali lagi, untuk Ange Postecoglou sepertinya masih harus diberi waktu karena persiapan untuk memimpin tim masih mepet dan laga pertama melawan tim yang cukup sulit. Laga lawan EFL Cup nanti lawan Swansea City kemungkinan bisa digunakan tactical yang akan digunakan seperti Ange untuk Forest ini seperti apa ke depannya. Mungkin laga melawan Swansea dan Burnley ini akan menjadi suatu parameter ya mungkin ya. Yang kemungkinan nanti Forest akan bermain ke depannya di bawah asuhan Ange Postecoglou. Balik lagi, ini memang Arsenal layak menang. Arsenal cukup berbahaya, cukup serius untuk menentang gelar. Dan satu hal yang berbeda dari sana adalah kedalaman skuadnya cukup solid, cukup
kuat. Oke, lanjut. Di laga selanjutnya, di sini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat laga yang bermain pada pukul 9 malam hari Sabtu. Yang pertama sini saya akan membahas mengenai antara Bournemouth dan juga Brighton, duel dua tim kuda hitam yang dimenangkan oleh Bournemouth. Lagi-lagi Bournemouth nih tidak berhenti mengejutkan kita semua. Ini tim yang luar biasa. Saya sekali lagi, saya sempat memprediksi tim ini pun tidak perform seperti musim lalu, namun saya mengaku salah. Andoni Iraola, it's a really good manager. Kalau misalnya performa Bournemouth gini-gini terus, bukan tidak mungkin nantinya Iraola ini akan dibidik oleh tim-tim raksasa lainnya. Sehingga ada ya let's say peningkatan karir lah. Seenggaknya level yang ia bawa jauh lebih tinggi. Lagi-lagi setelah kehilangan banyak pemain khususnya di lini belakang seperti kehilangan Milos Kerkez, Zabarni, Dean Huijsen, namun tetap solid, tetap bagus, tetap mantap Bournemouth. Menang tipis 2-1 lawan Brighton dan saya nggak nonton matchnya, menonton highlight dan melihat beberapa statistik. Beberapa komentar dari fans mengatakan Brighton ini agak sedikit off dari segi bermainnya. Brighton kembali menurunkan Danny Welbeck sebagai nomor 9 dan juga ya so far tidak banyak yang berubah dari Brighton dari cara bermainnya, tetap berbahaya, tetap atraktif, dua tim atraktif. Namun di menit 61 Van Hecke melakukan kesalahan melanggar Evan Nilsson dari skema serangan balik Bournemouth sehingga menghasilkan penalti dan dapat diselesaikan oleh Semenyo dan itu menjadi gol penentu kemenangan di laga kemarin. Ya so far Bournemouth menjadi ya bisa jadi tim paling kuda hitam lah ya setelah mengalahkan Brighton. Dan sekarang Bournemouth bertengger di posisi keempat dari empat laga mengumpulkan 9 poin yang which is hanya kalah di matchday pertama lawan Liverpool, sisanya terus menang dan ngeri. Bournemouth patut diperhitungkan teman-teman untuk Premier League musim ini bukan tidak mungkin akan menyulitkan tim-tim papan atas dan nanti match day kelima ini akan melawan Newcastle United. Menarik ini lawan Newcastle yang memang baru saja ingin bangkit setelah akhirnya menemukan pemain nomor 9-nya. Bagaimana nantinya permainan atraktif dari Andoni Iraola akan bertemu permainan yang cukup pragmatis dari Eddie Howe. Oke, sedikit saja kita langsung loncat ke partai antara Crystal Palace melawan Sunderland. Laganya berakhir imbang 0-0, namun satu catatan dari laga ini adalah apiknya penampilan dari Robin Roos, kiper dari Sunderland. Robin Roos semalam saat melawan Palace melakukan 6 penyelamatan, tampil sangat solid. Crystal Palace dominan, selalu melakukan penyerangan, namun beberapa penyelamatan gemilang dilakukan oleh Robin Roos dan ini merupakan apa ya bisa dibilang nih peringatan besar mungkin untuk kiper-kiper Belanda lainnya dan Robin Roos bukan tidak mungkin nantinya untuk World Cup 2026 di sini saya kembali lagi untuk apa ya bisa dibilang klarifikasi bukan klarifikasi ya mengatakan bahwa saya selalu mengaitkan dengan Piala Dunia 2026 karena Liga musim ini adalah etalase bagi pemain-pemain untuk nantinya bisa dipilih ke Piala Dunia 2026 dan ya cita-cita pemain sepak bola adalah bermain di panggung tertinggi di level tertinggi yang mana itu adalah Piala Dunia. Dan untuk saat ini kiper berpaspor Belanda dan berkaca dari FIFA Matchday kemarin, Belanda ini memanggil 3 penjaga gawang, di antaranya adalah ada Mark Flekken dari Bayer Leverkusen, lalu juga ada Bart Verbruggen dari Brighton dan Robin Roos dari Sunderland. Dan FYI, nih si Robin Roos ini baru saja pindah dari NEC Nijmegen, klubnya Calvin Verdong dulu, dan berhasil menggeser posisi kiper utama, yaitu adalah Peterson. Dan ya, tampil cukup baik sejauh ini telah membantu Sunderland mengumpulkan 7 poin, 2 kemenangan, 1 draw. Sangat impresif untuk tim
promosi bertengger di posisi ke berapa ini? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di peringkat ke-7 di atas Manchester City, guys. Ya, kita perlu apresiasi penampilan dari Robin Roos mengalami peningkatan karir, melakukan keputusan yang tepat di bursa transfer musim kemarin, pindah ke klub promosi yang itu tidak mudah tentunya. Dan lagi-lagi investasi besar yang dilakukan oleh Sunderland paid off menurut saya ya. Cukup berhasil mengandalkan banyak pemain, hampir mengubah starting eleven-nya yang dulu bermain di Championship dan bermain di Premier League musim ini. Dan Sunderland satu-satu ya mungkin tim promosi di antara Leeds dan Burnley yang cukup perform musim ini. Ya lanjut mungkin antara Everton dan juga Aston Villa. Aston Villa lagi-lagi belum berhasil meraih kemenangan, guys. Meraih 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Kini berada di posisi 19. Tentunya ini hal yang tidak baik ya, mengingat musim lalu finish di zona Eropa. Dengan skuad yang ada saat ini, Aston Villa masih bermain tidak cukup baik, tidak kelihatan seatraktif musim lalu. Di sisi lain, Everton yang sedang on fire-nya dimotori dengan Jack Grealish dan Dewsbury Hall. So far di pertandingan kemarin yang saya lihat dari highlight dan juga statistik, lagi-lagi saya tidak menonton pertandingan antara Everton dan Aston Villa. Namun Everton cukup dominan dalam melakukan penyerangan. Mungkin dari secara statistik cukup berimbang ya, namun eh, serangan dari Everton cukup berbahaya. Di antaranya adalah first time dari Jack Grealish dan Dibu Martinez tampil cukup baik, melakukan beberapa penyelamatan krusial dan akhirnya Aston Villa berhasil mengamankan 1 poin dari stadion baru Everton, yaitu adalah Hill Dickinson. Tidak banyak yang bisa dibahas juga, ah, paling kayak Everton yang masih dalam high spirit, masih sekarang berada di posisi ke-5, ke-6, mengumpulkan 7 poin sama dengan Sunderland. Goal difference-nya 2. Dan pemain-pemainnya pun lagi on fire seperti Jack Grealish, Dewsbury Hall, Iliman Ndiaye, lalu juga Beto. So Everton mungkin bisa menjadi kuda hitam di Premier League musim ini bersama dengan Brighton dan juga Bournemouth. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini ada laga antara Fulham dan Leeds United. Fulham akhirnya meraih kemenangan dan lagi-lagi mencetak gol di menit akhir. Kali ini melalui gol bunuh diri dari pemain Leeds United yaitu Gabriel Godmanson di menit 90+4. Ini cukup cukup sakit hati ya sebenarnya kalau menjadi Leeds United. Kayak mereka sudah bermain cukup baik. Ini permainan pun cukup ya berimbang lah antara Fulham dan Leeds. Saling bertukar serangan juga. Lalu juga uh, kadang saya melihat juga Leeds United memberikan peluang berbahaya melalui Dominic Calvert-Lewin dan Fulham juga beberapa kali peluang. Sama-sama mencetak berapa ini on targetnya. Yang nggak penting lah pokoknya cukup berimbang. Dan akhirnya melalui skema serangan di menit-menit akhir, Fulham berhasil mengamankan kemenangan. Dan Fulham akhirnya beraik ke posisi 11 dari posisi 18 sebelumnya cukup jauh dengan masih 5 poin dan Leeds turun ke posisi 16 dan 4 poin. Sebenarnya ini di matchday keempat ini masih tipis-tipis ya antara peringkat papan atas dan papan bawah karena selisih poinnya belum terlalu jauh. Oke, lanjut ke laga lainnya di jam 9 yaitu adalah Newcastle melawan Wolves. Ini adalah laga yang saya tonton di pukul 9 malam. Sebenarnya target tujuan saya adalah menonton bagaimana performa dari Nick Woltemade, striker baru, striker termahal, pemain termahal dari Newcastle United dan itu paid off. Keputusan saya menonton ini cukup tepat karena Nick Woltemade mencetak gol dan sesuai prediksi saya adalah Nick Woltemade ini akan mencetak gol dari skema bola atas yang which is ya dia mencetak gol lewat crossing dari Jacob Marpi bola atas. Sebenarnya kalau mau kita breakdown dari permainan Wolves di menit-menit awal nih cukup
menyerang. Kelihatan ini tim ingin sekali menang, ingin sekali meraih. Bukan hanya kemenangan perdana, mungkin poin perdana musim ini. Namun sayangnya Newcastle lebih tenang, lebih bisa mengontrol permainan, terutama di trio lini tengahnya, yaitu adalah Tonali, Bruno Guimaraes, dan juga Joelinton yang menjaga keseimbangan. Menurut saya salah itu salah satu tokoh tokoh lagi pemain penting di laga kemarin. Dan ya tidak terlalu banyak serangan berarti lah sebenarnya. Cukup alot juga pertandingan, namun yang saya cermati adalah permainan dari Nick Woltemade, di mana dia nih striker jangkung, tingginya 1,98 cm, hampir 2 meter, namun memiliki speed yang cukup kencang juga, tidak terlalu lambat untuk pemain yang berpostur tinggi. Sering juga hold up play, dia sering menahan bola, membuka ruang buat teman-temannya untuk masuk ke dalam, seperti Jacob Marpi, lalu juga di kiri ada Harvey Barnes. So, Nick Woltemade bermain cukup baik ya pada laga kemarin. Dan Yohan Wissa kemarin tidak masuk DSP, tidak masuk starting line up, sudah pasti karena dikabarkan cedera. Namun di sini belum ada informasi mengenai cedera dari dari Yohan Wissa. Kemungkinan ini sudah bisa main di Champions League pertengahan minggu nanti melawan Barcelona, dan kita akan melihat bagaimana performa Yohan Wissa di Newcastle United musim ini. Namun Nick Woltemade cukup baik, cukup solid, dan akhirnya Newcastle menemukan pemain nomor 9-nya setelah 3 laga selalu memainkan false nine dan juga memasang William Osula, yang mana menurut saya ini bukan tipikal, ya mungkin akan menuju ke sana cuman belum menjadi sosok nomor 9 yang bisa diunggulkan oleh Newcastle United. Oke, selanjutnya di laga pukul 11, jam berapa ini berarti ya? Pokoknya agak malaman lagi dikit, jam 2 malam, antara West Ham melawan Tottenham Hotspur. Lagi-lagi West Ham United mengalami kekalahan setelah sempat mengalami angin segar musim lalu sebelum minggu lalu sebelum FIFA Matchday menang 3-0 atas Forest ya kalau nggak salah, atau Villa ya kemarin tuh, kita cek dulu takut salah guys, kayaknya Forest deh. Ya, ya kan menang lawan Forest 3-0, yang saat itu memang kondisi timnya sedang tidak baik-baik amat. Dan Tottenham lagi-lagi kembali tampil memukau. So far sebenarnya Tottenham tampil cukup baik, hanya agak kecolongan aja di match day kemarin sehingga kalah lawan Bournemouth, ya kalahnya ya kalau nggak salah, kita cek. Salah. Dan salah satu hal yang menarik di Tottenham lawan West Ham kemarin adalah performa dari central backnya ya, yang cukup apa ya, cukup banyak memberikan serangan. Kayak semalam Van de Ven mencetak gol dan Romero sempat mencetak gol lewat beberapa skema serangan. Dan Romero juga memberikan assist lewat gol dari Bergval. Jadi memang yang patut disorot dan menjadi catatan penting, menjadi poin plus di laga antara West Ham lawan Tottenham Hotspur adalah performa dari center back dari Tottenham Hotspur. Pertama Van de Ven cetak gol, dan Christian Romero atau Cuti Romero ini memberikan umpan manja kepada Bergval yang mencetak gol kedua dari Spurs. Gol pertama Spurs ini lewat gol Pape Matesar, lalu Bergval, dan terakhir Mickey Van de Ven. So far Spurs ini masih solid, belum ada kendala berarti. Baru kebobolan satu gol pula lawan Bournemouth kemarin. Yang menarik juga selain performa dari center back-nya adalah posisi nomor 9 ya, posisi strikernya yang bermain sejak menit awal itu adalah Matic Tel. Tidak memainkan Richarlison ataupun striker anyar yaitu Randal Colomani. Bahkan Randal Colomani ini belum tampil ya, ataupun belum debut secara resmi untuk Tottenham Hotspur. Ya singkat cerita, namun Spurs masih ada laga di Champions League. Nanti akan melawan siapa ya Spurs di laga lawan Champions League, kita cek dulu teman-teman. Akan melawan Villarreal di Tottenham Hotspur Stadium.
Seharusnya Tottenham bisa mengatasi Villarreal, namun balik lagi forma Tottenham masih oke. Sesuai prediksi saya, lagi-lagi dengan sombong saya mengatakan bahwa Thomas Frank ini sudah proven di Premier League dengan Brentford bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Seharusnya dengan Spurs, dengan materi pemain, dengan manajemen klub yang sudah ada, Thomas Frank minimal bisa berprestasi dan melaju lebih jauh ketimbang dia membawa Brentford. Oke, kita langsung ke laga jam 2 pagi. Ini mah beneran, bro. 6.30. Jam 11 berarti Sports Lounge Center ya. Ini dia Chelsea The Bottlers lagi-lagi. Chelsea kecolongan. Bermain imbang 2-2. Membuang-buang peluang yang ada. Dan Chelsea harus puas mengoleksi 8 poin meskipun masih unbeaten. Dua menang, dua draw. Kebobolan lewat gol Kevin Shade. Pertama, skema serangan balik tidak dapat berbuat banyak. Uncle Tosin, one on one situation, lalu juga Sanchez tidak dapat banyak berkutik, dan Cole Palmer comeback dengan mencetak gol. Dan memang Facundo Buonanotte ini, sebagai catatannya teman-teman, ini main sejak menit awal, waktu Chelsea menghadapi Brentford. Belum terlalu kelihatan permainannya memang. Akhirnya Palmer turun dan masuk. Lalu juga Jamie Bino Gittens juga pun masih belum kelihatan permainannya. Di sini Estevao mungkin diistirahatkan karena memang waktu lawan Brazil, waktu FIFA match lawan Brazil cukup sering main. Jadi memang praktis, Chelsea ini mengandalkan lini kedua ya untuk mencetak gol, dan sempat mencetak gol lewat gol Moises Caicedo di menit 85 memberikan harapan bahwa Chelsea kemungkinan bisa menang. Namun lewat skema long throw, dan setelah kayaknya gara-gara arahan deh, kayak event liga sebesar Premier League ini menerapkan taktik ataupun skema dari long throw. Cukup banyak beberapa klub dari Premier League yang menggunakan formasi long throw jika kalau misalnya bola out ke bagian sisi mendekati gawang dari lawan, otomatis kayak pemain tersebut akan menggunakan formasi long throw yang which is kayak seperti tambahan corner ya bagi mereka, dan Brentford berhasil memanfaatkan long throw tersebut dan dijadikan gol oleh Fabio Carvalho oleh Chelsea. Sangat disayangkan lagi-lagi Chelsea kehilangan 2 poin yang seharusnya bisa mengamankan derby West London ini. Namun ya props to Brentford juga. Kayak Brentford ini selalu apa ya, bisa dibilang menyulitkan Chelsea dalam beberapa musim ke belakang. Ya namun kalau misalnya Chelsea ingin bersaing di lini adil ini lagi di perebutan gelar juara Premier League, ya tidak seharusnya mereka buang-buang poin mengingat Liverpool dan Arsenal yang gila-gilaan selalu menang, dan Spurs dan City yang setelah kalah langsung bangkit kembali. Nah, Chelsea pun ini dalam tanda kutip ya, harus memperbaiki performanya, jangan terlalu sering-sering membuang peluang. Ya diharapkan setiap pertandingan perform dan jangan terlalu sering kebobolan lah, terlalu sering. Dan kalau kita lihat salah satu lini yang paling mengkhawatirkan Chelsea adalah lini belakangnya ya, baik itu bagian back. So far untuk back sayap kayaknya solid, Kukureya, Rich James, Malo Gusto, no problemo. Namun di center back ini masih belum terlihat cukup kuat, meskipun performa dari Chalobah dan Levi Colwill waktu CWC ini impresif, namun Colwill sayangnya cedera, dan semalam nih Tosin dan Fofana ya yang main sejak menit awal. Ya hasil imbang adalah it's a fair point sebenarnya buat buat kedua tim. Ya kalau kita lihat front belakang Chelsea ini lawan Brentford nih hampir dirombak semuanya. Kanan Fofana, tengah Tosin dan Chalobah, kiri Yoel Hato ya, bukan Kukureya sejak menit awal. Ya mungkin layak untuk Chelsea dapat draw, namun tidak seharusnya atau jangan sering-sering lah
buang-buang poin ataupun buang-buang peluang untuk keluar dari jalur perebutan juara Liga Inggris. Oke, selanjutnya laga Burnley lawan Liverpool. Ini laga jam 9 malam juga ya. Jam 9.88 deh kayaknya. 8 malam. Coba kita cek. Takut salah anjir. Ya, jam 8 malam antara Burnley tim promosi lawan Liverpool yang saya tidak nonton laganya, tapi surprisingly Liverpool cukup kesulitan melawan Burnley di kandang Burnley. Hampir saja laga berakhir dengan draw. Meskipun Liverpool sempat diuntungkan di menit-menit akhir setelah Leslie Gokcogbu menerima kartu kuning keduanya di menit 84 dan umpan dari Jeremy Frimpong di menit 90-an ini terkena tangan Halimal Mejbri yang mana menghasilkan penalti untuk Liverpool dan dituntaskan dengan sempurna oleh Mo Salah pada menit 90 plus 5. Lagi-lagi Liverpool menunjukkan mentalitas juaranya di saat laga sulit, di saat laga deadlock, somehow di menit-menit akhir mereka berhasil menang. Di match day pertama mereka mencetak gol di menit-menit akhir lewat gol Chiesa dan juga Salah. Lalu di match day kedua ini lawan apa Liverpool ya? Itu pun golnya di menit-menit akhir, teman-teman. Damn, anjing, dari kedua lawan apa ya? Lupa. Lawan Newcastle United, seru 3-2. Lalu juga lawan Arsenal, free kick dari Szoboszlai di menit 80-an. Dan sekarang laga melawan Burnley di menit 90 plus. Dan satu hal yang bisa saya simpulkan adalah menunjukkan mental juara dari Liverpool yang memang sebelum peluit panjang dibunyikan, asa untuk menang masih ada dan Liverpool masih menang. Oke, ya lanjut. Ini kita ada cukup panjang. Kita di match day, di laga terakhir di match day keempat, di laga yang ditunggu-tunggu antara Manchester City dan Manchester United. Sebenarnya laga ini sudah ditentukan menurut saya pemenangnya setelah statement dari Ruben Amorim yang cukup jiper yang mengatakan bahwa lu udah jangan bandingin gue sama Guardiola. Nih Guardiola ini udah memenangkan segalanya, eh, cukup banyak gelar di City, sedangkan gue ini masih baru lah, basi lalalali ya kayak dude, kayak ya jangan kayak gitulah kayak zaman-zaman lu tuh derby Manchester nih saywar dikit lah atau apalah kayak zaman-zamannya Mourinho ini tapi kayak Manchester United is not the same, bukan lagi yang dulu. Lagi-lagi fans MU menyalahkan pemainnya setelah Onana dan Højlund pergi dan tampil cukup baik. Onana dengan Trabzonspor melakukan banyak penyelamatan. Højlund cetak gol saat lawan Liverpool. Kini fans United nyalahin Luke Shaw yang katanya tidak bisa menjaga Erling Haaland. Namun kalau buat saya to be fair ya, Erling Haaland aja emang gago bro. Level Erling Haaland cukup gila untuk Premier League musim ini dan bahkan untuk di level dunia ya. Bayangin aja di FIFA Matchday kemarin baru saja mencetak 5 gol dalam satu pertandingan lawan Moldova. Dan laga melawan Manchester United menjadi laga sesungguhnya. Manchester City tampil cukup dominan. United masih belum menurunkan kiper barunya. Senne Lammens masih mempercayai ya Altay Bayindir di lini belakang. Dan memang tagline nggak MU nggak makan nih masih menjadi ini utama ya. Kayak setelah MU kalah, beberapa media, beberapa legend, beberapa pandit langsung mengatakan bahwa lagi-lagi argumennya sama bahwa formasi 3-4-2-1 ini tidak akan berjalan di Manchester United. Mungkin teman-teman bisa setuju bisa enggak, tapi emang ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Seperti pertama adalah Luke Shaw yang awalnya merupakan seorang wingback, seorang fullback, namun di era Ruben Amorim ini dia bermain sebagai LCB menjadi back tengah yang bermain di posisi kiri bersama dengan Harry Maguire dan juga Lenioro. Lalu juga di musim ini lagi-lagi si Amorim ini melakukan beberapa gebrakan diantaranya Bruno Fernandes yang sejatinya, yang naturalnya pemain bernomor 10 IMF ataupun bisa bermain sedikit miring ke sayap.
namun bermain lebih dalam lagi, bermain lebih ke belakang lagi, bermain double pivot bersama dengan CDM. Beberapa laga ke belakang bermain bersama dengan Casemiro, namun di laga melawan Man City ini bertandem dengan Ugarte. Apakah berjalan? Namun ya kita bisa lihat ya seperti apa permainannya di uh, minggu malam kemarin. Dan sesuai prediksi saya lagi-lagi Bruno Fernandes musim ini tidak akan terlalu banyak mencetak gol. Mungkin assist iya, namun gol sepertinya tidak akan terlalu banyak kecuali lewat skema penalti. Ya karena memang posisi Bruno ini lebih ke dalam dan Benjamin Sesko bermain sejak menit awal dan belum kelihatan. Banyak yang bilang sekarang sudah 005 buat Benjamin Sesko. Padahal bermain cukup cukup lama, ini sekitar 80 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Casemiro. Matheus Cunha tidak masuk DSP. So far di front three semalam ada Sesko, Amad Diallo dan juga Brian Mbeumo. Ya lagi-lagi skema 3-4-2-1 United ini masih belum terbukti. Dan data dari Premier League baru saja saya lihat tadi ternyata Ruben Amorim ini baru saja memenangkan 8 pertandingan dari 31 pertandingan dengan catatan 8 kali menang, 7 draw, 16 kali kalah dengan win percentage-nya sekitar 25% lebih dikit lah. So, siapa masalahnya? Lagi-lagi Manchester United dan manajemen Manchester United tidak boleh saling mengalahkan ya karena memang pemain-pemain yang telah disalahkan sudah keluar semua. Kayak Ronaldo, uh, Højlund, Onana, siapa lagi? Anthony, Sancho, siapa lagi yang disalahkan selain diri sendiri? So far, Man City emang layak menang. Mungkin seharusnya menurut saya bisa unggul lebih tinggi. So, congratulations for Manchester City. Manchester is blue. Goodbye, ciao, thank you buat yang udah nonton. Sehat selalu.